Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini masih nuansa liburan ya, khususnya anak-anak belum masuk sekolah. Tapi Bapak Ibu yang sudah ada di Surabaya, welcome. Saudara yang juga mungkin dari luar kota, luar pulau atau luar negeri, atau ada yang baru pertama kali beribadah di gereja Happy Family. Jika ada, saudara boleh angkat tangan. Dari Happy Family akan beri kenang-kenangan untuk saudara. Ada yang baru pertama kali? Semua sudah pernah? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap bulan khotbah di gereja Happy Family Center memiliki subtema. Sehingga Bapak Ibu bisa diarahkan dan kita boleh menerima kekuatan melalui kebenaran firman yang diurapi, yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bulan ini Pak Hani memberikan subtema give thanks, mengucap syukur. Tidak mudah saudara ya, mengucap syukur di dalam segala perkara. Kita lihat anak-anak kecil hari-hari ini sudah susah ngomong terima kasih. Betul ya, dikasih hadiah, dikasih apa, diem aja. Sampai orang tuanya bilang ayo thank you. Masih harus suruh-suruh ya, sulit sekali. Saudara, tetapi firman Tuhan mengajari kita untuk berterima kasih, mengucap syukur. Sebab dikatakan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa saja yang dilakukan oleh manusia di dunia ini selalu ada hubungannya untuk kita bisa bahagia. Untuk kita bisa sukses, supaya apa sih sukses? Ya supaya saya nggak repot-repot, nggak susah-susah. Supaya itu menolong saya lebih sukacita, lebih senang, lebih damai. Kan begitu kan? Tetapi saudara, mengapa banyak orang yang kita pikir sudah punya semuanya, uang ada, rumah, semuanya. Tapi kok tidak bahagia? Bahkan bisa mengakhiri hidupnya bunuh diri. Ya. Hari-hari belakangan ini kita sering mendengar apakah itu artis, selebriti, pengusaha sukses. Baru-baru ini saudara, pemilik perusahaan, founder dari merek brand yang cukup terkenal ya, Kate Spade, bunuh diri. Padahal punya keluarga, punya suami, punya anak, punya usaha yang begitu maju, go internasional. Saudara, depresi. Pasti ada sesuatu yang kosong di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang semuanya ini. Saya akan menyampaikan khotbah dengan satu judul, Eternal Joy. Sukacita yang abadi. Saudara, yang dunia tawarkan itu hanya sukacita yang sementara. Saudara, kalau ibu-ibu belum punya tas yang baru, aduh kepingin merasa bahwa kalau udah punya yang baru saya pasti sukacita. Memang ketika punya yang baru sukacita. Tetapi setelah itu, setelah beberapa tahun, beberapa bulan lah, gak sampai beberapa tahun, udah biasa-biasa aja. Bapak-bapak kepingin punya mobil baru, setelah punya ya biasa aja. Itu yang disebut sukacita yang tidak abadi. Sukacita yang tidak sejati. Nah, hari ini saudara sekalian, eternal joy kita akan melihat. Yang pertama saudara, sumber sukacita yang abadi kita harus tahu. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang yang diubahkan Tuhan hidupnya 180 derajat. Dari seorang yang benci orang Kristen ya, sampai jadi seorang yang benar-benar saudara mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan rela saudara dia memilih tidak menikah, tidak punya anak. Rela bekerja keras dengan tangannya bikin tenda. Dia rela sudah melayani kemana-mana. Zaman dulu gak ada mobil apalagi pesawat. Berjalan kaki, kadang-kadang naik kapal laut. Saudara-saudara sekalian, aduh luar biasa. Tetapi ketika dia menulis surat untuk jemaat di Filipi, Rasul Paulus sendiri ada di kota Roma sedang dipenjara. Ya, bukan karena hal-hal yang jahat yang dilakukan, tapi karena pemberitaan Injil. Tapi saudara, luar biasa sekali. Mengapa saudara? Rasul Paulus yang di tengah segala kesesakan, di tengah segala kekurangan, dia pun sudah tua, tidak punya kesehatan yang prima.
Tetapi benar-benar sudah dia bisa menulis surat, memberi nasihat, menguatkan, luar biasa. Ada sumber sukacita yang abadi. Mari kita melihat Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, rupanya ini menjadi rahasia. Sumber sukacita yang abadi adalah karena punya kewargaan di dalam surga. Saya percaya setiap saudara di tempat ini, sebagian besar ya, warga negara Indonesia. Betul ya? Karena ada yang bukan warga negara Indonesia, tinggal Indonesia bisa. Tapi cukup repot bolak-baliknya. Saudara-saudara sekalian, tapi di tempat ini saya kira nggak cuma ada yang punya satu warga negara. Mungkin saudara punya green card. Wah ya, di Amerika ada beberapa teman saya sampai sengaja saudara kehamilan usia 7 bulan terbang ke Amerika. Nunggu di sana sampai melahirkan. Supaya apa? Supaya otomatis anaknya jadi citizen Amerika. Supaya nanti besok-besok kalau sekolah gratis, nggak bayar gitu ya. Supaya bisa bawa orang tuanya besok-besok ke Amerika. Karena berpikir apa? Wah di sana pasti lebih baik. Jadi Bapak Ibu, singkatnya apa? Warga negara itu penting sekali. Saudara walaupun saudara orang kaya, tapi saudara nggak punya KTP, nggak punya paspor, so nggak mungkin boleh pergi ke luar negeri, betul? Ya, jadi itu surat yang sangat penting sekali. Saudara-saudara sekalian, saya membaca kisah nyata yang kemudian saudara difilmkan ya karena begitu fenomenal kisah nyata ini. Saudara, filmnya berjudul The Terminal. Ya, nggak tahu ada yang udah nonton belum. Saya nonton saudara yang main Tom Hanks. Ya, jadi kisah ini diambil dari the true story seorang keturunan Iran bernama Mehran Karimi Nazeri yang lahir tahun 42 dan saudara dia terpaksa harus tinggal di Terminal 1 Bandara Charles de Gaulle di Prancis selama 18 tahun dari tahun 88. Peristiwa ini diawali karena dirinya saudara-saudara sekalian diusir dari negara kelahirannya Iran yang waktu itu sedang bergejolak. Jadi siapa yang dianggap pembelot diusir dan pasportnya dicabut. Jadi saudara dia keliling gitu, nah dia nggak bisa keluar, udah masuk nggak bisa keluar. Peristiwa ini dikutip di BBC. Tanpa surat kewarganegaraan resmi, Nazeri ini menjadi pria tanpa identitas, tanpa warga negara. Dia tidak bisa dideportasi, nggak bisa karena surat sudah nggak ada. Juga tidak bisa meninggalkan bandara. Jadi gimana saudara? Tinggalan Nazeri ini membuat tempat tinggal sementara di Terminal 1 di Bandara Prancis ini. Ya, jadi saudara pikir-pikir enak juga tinggal bandara ya. Nggak bayar listrik, AC-nya 24 jam loh, nyala terus, nggak bayar air, betul ya? Mau cari makan gampang, tidur saudara tinggal cari aja kursi yang selonjoran. Nggak tanggung-tanggung, dia hidup di Bandara 1 di Prancis ini, terminal ini 18 tahun. Sampai sahabat-sahabatnya, teman-temannya, seluruh petugas semua kenal semua. Ya, jadi sudah cari makan gampang, gimana dia dapat uang ya, angkat aja jadi porter gitu, udah dapat. Wah, satu kali saudara pemerintah Prancis kasih dia, udah kamu tinggal, ya nggak mau. Sudah terlalu nyaman saudara di bandara. Semoga jangan ditiru ya. Rumahnya mana alamatnya? Bandara. Wah ya, nanti dicekal saudara. Saudara sekalian, tetapi ini menggambarkan apa? Betapa kewarganegaraan itu penting. Saudara, apakah kita sudah memiliki warga negara surga? Saudara mungkin orang penting, VVIP, luar biasa. Tetapi masalahnya bukankah dunia yang kita tinggali sekarang adalah transit? Hanya sementara saja. Saudara, pada suatu hari murid-murid
Tuhan Yesus yang sudah diurapi Roh Kudus, diberi kuasa Roh Kudus, melayani, mengusir setan-setan. Wah, mereka kaget, setannya keluar. Mereka gembira sekali. Tapi Yesus menegur mereka. Coba kita membaca di dalam Lukas 10 ayat 20. Yesus mengajarkan agar kita, saudara, anak-anak Tuhan, bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Amin. Ya. Ini perkataan Yesus sendiri. Namun demikian janganlah bersukacita. Karena roh-roh itu, roh jahat, roh setan takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Seringkali anak muda ya atau bapak-bapak, ibu-ibu pingin kita rasanya punya kekuatan. Lalu kita punya jin atau parewangan. Atau simpenan keris kayak atau apa jimat. Oh supaya saya kuat, nggak ada yang ganggu. Hati-hati sudah ya. Roh-roh ini adalah roh yang akan mencuri, membunuh dan membinasakan kehidupan kita. Yesus berkata apa? Kalau kamu diberi kuasa, diberi urapan, bisa mengusir setan. Jangan bersukacita karena kuasa dan urapan Allah. Ya, kita bisa lihat itu di ayat 17. Ketika ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Kasih laporan. Tuhan, setan-setan itu takluk loh kepada kami demi namamu. Lalu Yesus berkata apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dan langit. Wow, hati-hati. Saudara, di sini mungkin ada yang diberi karunia mengusir setan. Saudara, setan itu ada di dalam diri manusia, kita tidak bisa lihat ya. Tapi dia bisa tahu loh siapa kita. Saya masih ingat saudara dulu waktu saya menjadi penginjil, masih muda sekali ya. Saya masih tinggal di Bandung. Satu kali saya diajak saudara untuk melayani satu pasien saudara dari orang yang mengajak saya ini. Ada di rumah sakit jiwa saudara. Saya baru tahu di rumah sakit jiwa itu enggak semuanya di kamar ya. Ada yang kalau udah parah itu harus seperti kayak di kerangkeng gitu. Ya, setelah saya mendoakan, saya mau pulang ini saudara ya. Tiba-tiba nama saya dipanggil. Agnes Maria. Loh, yang manggil lu saudara bukan pegawai, orang gila. Terus saudara saya langsung ditanya sama jemaat yang sebelah yang ngajak saya ini. Ibu kenal? Enggak. Dikira ada kenalan di situ saudara. Agnes Maria. Saya berhenti, saya lihat dia. Hamba Tuhan. Loh saudara. Saya gak pernah kenalan sama dia. Dia gak pernah kenalan. Wah, cari masalah ini ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingat apa yang terjadi dialami oleh Paulus. Kisah Rasul 16. Paulus, saya pernah alami itu. Saya sampai, terus ini gimana ini cepet-cepet masa saya datengin dia dalam nama Yesus. Wah ya udah. Tapi sudah sampai keluar dari rumah sakit jiwa itu. Saya melihat bagaimana benar-benar kuasa iblis di dalam diri seseorang. Bisa tahu loh. Hidup saudara itu benar apa enggak benar. Hidup saudara itu ngawur atau enggak ya. Bisa tahu. Saudara, murid-murid Yesus ini kasih laporan. Saya pada waktu berdoa ternyata setan itu pada keluar katanya. Tapi Yesus berkata apa? Aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Jangan sombong. Jangan sombong kalau saudara itu diberi urapan, kuasa, menyembuhkan, mengusir setan. Jangan sombong. Kita juga tidak boleh bersukacita karena kekayaan kita. Yesus menegur saudara sikap seperti ini. Ketika dia memberikan satu perumpamaan. Orang yang kaya sampai terus bikin gudang menimbun ya. Kalau sekarang mungkin karena saking kayanya saudara harus bikin mungkin bunker isi uang ya. Supaya jangan ketahuan kena TA. Udah isi hati-hati loh saudara. Jemaat saya cerita, Bu, bener lu kata Alkitab, ngengat dan rayap akan makan. Saya pernah simpen uang, dimakan rayap. Loh sungguhan tak? Bener Bu, habis itu saya kapok katanya. Hati-hati sudah. Firman Tuhan mengajari kita bukan tidak boleh kaya, boleh. Tapi jangan sudah bersukacita karena kekayaan.
Firman Tuhan sudah Yesus menegur melalui perumpamaan. Orang kaya sudah yang hanya menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri. Dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Betul enggak? Saudara, bulan-bulan ini saya sering sekali diminta oleh jemaat keluarga untuk membesuk, mendoakan orang yang sakit. Sebagian besar saudara sakitnya itu yang udah gak bisa diajak ngomong. Koma, stroke, ya. Ada yang kaya sekali punya pabrik, punya perusahaan. Saudara matanya mah bisa melek. Saudara tahu orang koma itu dia bisa tahu. Tapi dia gak bisa memberi respon, ngomong, menjawab, tidak bisa. Ada satu kesengsaraan yang luar biasa, coba. Saudara ngerti orang bicara tapi saudara gak bisa bales. Saudara orang kaya. Ternyata sudah saya baru tahu melalui peristiwa-peristiwa yang cukup banyak ini saya besuk doakan ini. Kalau orang sudah koma apalagi kena pembuluh batang otak itu pecah. Biasanya gak langsung mati ya. Biasanya kalau heart attack nggak tertolong langsung mati. Tapi kalau pembuluh batang otak bisa kena koma. Lalu siapa yang merawat? Istri, anak-anak pasti nggak sanggup. Pasang ini, infus dan sebagainya. Saya suster. Saya baru tahu saudara. Suster itu untuk menjaga orang sakit kerjanya shift. 24 jam. 8 jam saudara ganti. Berarti satu hari butuh berapa suster? 3. Satu shift suster. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi ini ada yang iya betul 700.000. Berarti satu hari 3 suster berapa saudara? Harus siapkan uang. 2,1 juta. Berarti 1 bulan untuk bayar suster berapa? 63 juta. Lah kalau saudara gajinya 5 juta ya apa saudara? Ya udah berserah aja. Udah ya. Tapi kalau orang kaya, waduh nggak boleh mati, harus diusahakan. 63 juta 1 bulan. Ya kuat-kuat aja sudah. Ada yang udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, diping aja. Saudara sekalian, tapi apakah kekayaan, kepandaian udah dibawa ke Singapura, udah dibawa ke China, dibawa. Waduh, pulang lagi. Saudara, kalau sudah seperti itu, apakah kekayaan sudah ada masih berarti? Saya kira tidak. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya benar sekali nasihat firman Tuhan untuk kita tidak bersukacita karena kekayaan. Firman Tuhan juga mengajari kita jangan bersukacita karena kepandaian, kebijaksanaan, karena kita rasa hebat, kekuatan, wah punya bisnis di mana-mana, berhasil semua. Jangan. Firman Tuhan sudah memberi nasihat Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami, mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Seorang anak muda, saudara sekalian, dia sudah berkeluarga, anaknya masih kecil. Pinter sekali, lulusan Harvard University. Papanya pengusaha sukses. Dia dipersiapkan ini sudah menjadi ahli waris, penerus daripada perusahaan keluarganya yang sukses ini. Tetapi siapa yang menyangka di usianya yang masih relatif muda, belum 40 tahun. Dia terkena virus yang mematikan. Saudara, dia tinggal begitu lemes sekali. Lalu sudah di akhir daripada hidupnya dia ngomong sama papanya. Papa, kenapa papa ini cuma kasih saya sekolah yang pinter, kasih perusahaan, kasih saya semuanya Pak. Tapi ini sebentar lagi saya mati, saya nggak tahu saya ini masuk mana.
Saya tidak tahu jalan setelah mati ini saya kemana Pak. Sudah bayangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, para orang tua di sini. Saya percaya kalau sudah kerja dengan sungguh-sungguh, sudah menyekolahkan anak dengan baik, tidak salah. Sudah bekerja dengan baik, sudah punya rumah yang baik, punya kendaraan, tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sudah mempersiapkan kewarganegaraan di surga yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan kepandaian saudara, tidak bisa dibeli saudara dengan kekuatan siapapun, tidak bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita yang abadi adalah berasal dari satu kepastian bahwa kita sudah punya warga negara surgawi. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan di surga, tidak bisa ada seorang pun yang menghapusnya. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa beli pakai uang, kita nggak bisa usahakan pakai amal ibadah kita. Kita hanya bertobat sungguh-sungguh. Kita hanya benar-benar merendahkan diri, surrender itu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa kita. Membuka hati kita dan mengizinkan Yesus masuk menguasai hidup kita. Firman Tuhan berkata, saudara, jika kita mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan mulut, percaya dengan hati Yesus Kristus sudah mati karena dosa kita, dia akan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita secara kekal karena nama kita sudah tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Yang kedua, dampak yang lain adalah sukacita yang abadi itu karena kita percaya bahwa setelah kita mati, kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Mari kita lanjutkan melihat Filipi 3 ayat 21. Dia yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ilmu pengetahuan saat ini udah begitu maju. Manusia saudara melakukan cloning. Sebetulnya tujuan di balik cloning itu apa sih? Saudara, kalau ada orang yang kaya sekali, dia bisa jaga kesehatannya mau sampai seberapa lama? Ya, ada orang saudara umurnya udah 64, tapi berkat karena kecanggihan vitamin dan segala macam upaya bisa kayak 46. Waduh, iya saya kira umurnya baru 40, 60. Waduh, itu bagian luar. Umur 73 kayak 37 juga bisa. Itu dari luar. Tapi di dalam, nah mesinnya tetap mesin lama. Betul kan saudara? Ya, itu sebabnya saudara ilmuwan ini berpikir gimana kalau dari luar udah bisa ditarik-tarik, disetrika, dioperasi bisa. Yang di dalam gimana? Siapa yang ganti paru-paru, jantung, semua organ-organnya? Harus turun mesin kan? Nah itulah, mereka bikin cloning. Persis sama kayak saudara, persis. Supaya ketika saudara tua, saudara bisa eternal, nggak usah mati-mati. Kalau bisa cloningnya jangan 1, 10 gitu loh. Wah, jadi udah umur 70, ambil paru-parunya, ambil jantungnya, tok langsung ke dalam. Waduh, saudara, umur 100 kayak umur 40 lagi, karena diganti. Nanti tunggu lagi, ambil lagi cloning yang kedua. Itu tuh idenya, melawan Tuhan. Sudah karena manusia ingin selama-lamanya. Tapi saudara, Tuhan berkata apa? Manusia hidup hanya satu kali, sesudah itu mati. Amin. Kita gak usah takut mati saudara. Mati adalah satu proses yang sangat natural yang harus dialami. Tapi yang paling penting adalah setelah kita mati kita mau kemana? Firman Tuhan berkata saudara, bahwa orang-orang yang mati dalam Kristus, ada saat ketika Yesus datang kembali di atas awan-awan. Orang yang mati dalam Kristus mungkin udah tahun lalu, 10 tahun lalu, berapa tahun yang lalu, akan lebih dulu dibangkitkan. Coba kita lihat dasar firman 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi
orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Saudara, ini memang tidak logikal. Gimana orang udah mati bisa bangkit lalu tubuhnya diubah sama sekali baru. Kalau saudara baca 1 Korintus 15, Paulus memberikan perumpamaan apa? Kamu lihat biji. Biji kalau ditanam mati, taruhlah biji durian. Wah, bertumbuh. Loh, kok bisa tumbuhnya durian yang ada biji-biji, ada duri-durinya? Biji durian, biji mangga, aduh sepintas sama kayak biji-biji yang lain. Ada yang besar, ada yang kecil, betul sudah? Tetapi begitu ditanam, busuk, mati ditanam, lalu tumbuh. Loh, kok tumbuhnya bisa jadi mangga, durian, rambutan? Itulah saudara Paulus ingin menggambarkan. Tubuh yang lama ini akan mati. Tapi kita akan dibangkitkan tubuhnya yang baru. Itulah tubuh kemuliaan. Tubuh yang seperti Kristus yang dibangkitkan. Yesus disebut buah kebangkitan yang sulung. Wonderful. Saudara, kita hanya bisa menerima ini dengan iman. Karena ini adalah satu rencana Tuhan yang luar biasa. Selalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Setelah yang mati dalam Kristus ini bangkit, naik ke awan-awan, tubuhnya diganti baru. Maka firman Tuhan berkata, kita yang hidup nyusul akan diangkat di dalam awan-awan. 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Rapture. Saudara, ada beberapa perusahaan pesawat terbang yang percaya akan kebenaran ini. Mereka kalau pasang pilot sama co-pilot dua-duanya enggak Kristen. Sebab mereka khawatir kalau rapture terjadi dua-duanya Kristen diangkat. Waduh, pesawatnya jedor langsung. Jadi satu Kristen, satu non-Kristen. Bayangkan orang lagi main sepak bola. Kalau ada yang Kristen udah mau gol, dia keangkat. Waduh, udah gak jadi dah. Saudara, itu adalah satu masa yang saya percaya tidak akan lama lagi. Firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar bunyi sangkakala, tanda-tanda yang dinyatakan. Saudara, bunyi sangkakala secara lahiriah, beberapa waktu yang lalu kita udah dengar sangat viral. Di langit ada bunyi-bunyi kayak bunyi suara sangkakala yang terbuat dari tanduk yang punyanya orang-orang Timur Tengah. Aduh, suara apa ini? Ilmuwan gak bisa menjelaskan. Tapi saya yakin saudara, tanda-tanda dan bunyi sangkakala bukan hanya dari sesuatu yang letterlek. Tapi yang kita bisa lihat, gonjang-ganjing yang terjadi di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata kamu akan lihat bangsa akan melawan bangsa. Waktu kita membaca bagaimana dua negara besar dunia ini mau perang dagang ini ya. Negara adidaya Amerika. Lawan siapa? China. Waduh, ini dua raksasa. Satu adidaya. Semua keputusan kayaknya Amerika. Saudara, kalau sekolahkan anak Amerika, waduh kayaknya itu udah pusat yang terbaik. Tapi China bangkit sekarang. Luar biasa. Saudara, orangnya terbanyak di seluruh dunia. Perang dagang. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu. Kita lihat tanda-tanda alam. Saya pernah lihat bagaimana hujan es tidak pernah terjadi karena esnya sebesar bola tenis. Bayangkan, krutak sampai memecahkan pintu rumah, memecahkan pintu mobil. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya pernah lihat satu fenomena alam, sudah itu gunung bisa jalan, pindah ya karena longsor jalan. Ngeri sekali. Bukan hanya sudah dalam dunia perdagangan, politik, saudara-saudara sekalian, juga di dalam alam semesta yang kita lihat. Tetapi juga saudara lihat di dalam bidang moral. Beberapa hari lalu saya nganter Bapak ngencengin kacamata, ya.
Saudara-saudara sekalian, saya sambil nunggu, saya lihat itu promosi. Waduh, kaget sekali karena modelnya cantik, dua ya perempuan pakai baju sangat seksi. Di akhir dari promosi itu peluk-pelukan. Wow, ada pesan yang terselubung, tidak cuma jual kacamata. Jual apa? Sedang propaganda. Perempuan sama perempuan. Nggak lama lagi ganti promosinya. Laki-laki ganteng, nggak ada yang melambai-melambai, nggak ada. Sudah ganteng-ganteng. Waduh, six pack. Juga peluk-pelukan. Waduh. Sepertinya udah di mana-mana ditayangkan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu tanda? So mau tunggu apa lagi? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sukacita kita yang abadi sumbernya adalah kalau nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. Amin. Saudara sudah punya warga negara surgawi. Enggak usah pusing. Waduh, ini Indonesia pemilihan presiden bisa kacau. Ayo kita siap-siap pindah. Pindah di mana aja saya beritahu. Sama saudara. Tempat yang paling aman ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sekarang kita melihat bagian yang kedua yang terakhir. Setelah kita memahami sumber sukacita yang abadi. Saudara, kita melihat bagian yang kedua adalah dampak sukacita abadi. Dampak, akibat kalau saudara dan saya itu memiliki sukacita yang abadi, yang bersumber. Sungguh nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan di surga. Mari kita melihat yang pertama, dampak yang pertama. Kita akan dimampukan berdiri teguh dalam Tuhan. Gak goyah. Ada gonjang gancing kiri kanan. Ya sudah, mau apa lagi? Memang firman udah kasih tahu masa akhir akan datang, masa yang sangat sukar. Ya sudah toh, saya tinggal berdiri teguh. Coba kita baca Filipi pasal yang keempat ayat 1. Karena tadi ya, tadi saya udah bahas dari Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kita memiliki warga negara surgawi, karena nama kita sudah ada dalam buku kehidupan di surga. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Aduh, indah sekali. Saudara, buat Paulus yang menjadi sumber sukacita, mahkota, kehormatan, kebanggaan adalah jemaat yang dilayani. Aduh, luar biasa, sama kayak orang tua. Sudah kerja capek, tapi kalau lihat anaknya baik, sukses, pinter sekolahnya, rumah tangganya bahagia, takut Tuhan. Aduh, ya sama. Paulus berkata apa? Engkau sukacitaku, engkau mahkotaku. Saudara-saudara sekalian, lalu Paulus memberikan satu nasihat supaya jangan berselisih. Ya, itu ditulis di ayat yang kedua. Eudiaku nasihati dan Sintikeku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini dua hamba Tuhan perempuan gegeran. Ya, itu sebabnya sudah jangan aneh dalam pelayanan bisa lu ya. Karena saking dekatnya sering ketemu konflik. Saudara dengan saudara bisa nggak bicara. Suami dan istri bisa pisah ranjang. Wah ya. Saudara kandung satu dengan yang lain bisa juga bertengkar, bisa ke pengadilan juga. Ini Paulus bilang apa? Kamu sudah punya sukacita yang abadi, harus berdiri teguh dalam iman. Jangan gegeran lah, nggak cocok, itu biasa. Udah, akhiri pertengkaran. Jangan bertengkar, kira-kira begitu. Diingatkan saudara bahwa mereka seharusnya saling tolong menolong. Di ayat 3, ku minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku bekerja sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dicatat lagi, diingatkan lagi, kamu sudah melayani, udah tercatat, udah stop quarreling. Stop fighting. Di sini ada yang sedang quarrel, sedang fight, perang dingin, gegeran. Ayo, temuin saya
Saya tak marah aja. Aduh, enggak perlu buang energi, nanti tekanan darah tinggi, gampang stroke. Udah, itu kan kira-kira. Berdiri teguh dalam iman. Udah, jangan umbar emosi kita. Saudara, dampak sukacita yang sejati yang kedua apa? Dimampukan untuk senantiasa bersukacita. Bersukacita menjadi lifestyle. Kita tidak cuma sukacita waktu jadi langsing. Waduh, 10 bulan saya berjuang saudara mau turun badan. Wangel ya, karena umur sudah mau 60. Dulu saya nggak bisa gemuk loh saudara. Satu hari makan bisa 5 kali. Nggak gemuk sampai teman saya iri hati. Kamu makan banyak, lemu-lemu. Itu dulu. Makanya yang muda-muda yang nggak bisa gemuk, jangan sombong. Tunggu tanggal mainnya. Begitu saya umur 38, waduh, makan melar, nggak makan lapar. Ya apa ya? Nah ini perjuangan. 10 bulan lalu saya naik kurang lebih saudara 4-5 kilo. Aduh ditahan-tahan 3 kilo, nggak pernah bisa dari itu. Aduh susah sekali. Bersyukur saya. Saya minum satu Nutri yang sehat, namanya Nutrisek. Wah, 1 minggu turun 2 kilo. Seneng, 2,5 kilo. Ini untuk pertama kali setelah 10 bulan saya turun 2,5 kilo. Masih nyantol saudara, 1,5 kilo lagi. Tapi seneng luar biasa. Tapi ini sukacita yang apa saudara? Sukacita yang tidak abadi kan? Ada orang yang stres saudara. Ya, karena apa? Karena terlalu gemuk, karena mukanya kelihatan tua, karena wah. Tetapi saudara kalau kita punya sukacita yang abadi, kita dimampukan akan bisa bersukacita senantiasa. Amin. Cepat atau lambat saudara kita tidak bisa menghindar. Kita akan semakin lemah tubuhnya. Saudara akan semakin tua. Firman Tuhan berkata manusia jasmani semakin merosot. Tapi manusia batinnya yang di dalam semakin diperbarui dari hari ke hari. Filipi pasal 4 ayat 4 Paulus berkata apa? Rejoice in the Lord always. And I say again rejoice. Bersukacitalah selalu senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam berkat Tuhan bisa berubah. Saya kalau nggak maintain, senangnya saudara bisa seminggu, sebulan. Saya nggak maintain, melembung lagi. Gitu kan. Saya lihat saudara ada yang udah berhasil turun 20 kilo. Nggak maintain, ya mumbul lagi. Ya, itulah hidup. Hidup iman kita harus di-maintain. Saya tidak bisa bergantung ngomong begini, Bu, saya dulu imannya kuat. Kalau berdoa orang rebah, orang sembuh. Sekarang gimana? Aduh saya mundur. Nah gak bisa, harus di-maintain. Dalam hidup ini sudah sukacita senantiasa dalam Tuhan. Sungguh-sungguh adalah hasil ketika kita punya sukacita yang eternal itu. Eternal joy. Inilah yang membuat Rasul Paulus walaupun dia di dalam penjara, dia bisa tetap survive. Dia tetap bisa menguatkan orang lain. Yang ketiga, dampak daripada sukacita yang abadi, kita dimampukan berbuat baik tanpa pamrih. Amin. Banyak orang berbuat baik, tapi pasti ada alasannya. Kenapa kamu berbuat baik? Oh ya, supaya kalau aku mati, aku hidup lagi, jangan jadi kecoa. Berarti berbuat baiknya untuk diri sendiri. Kenapa kamu berbuat baik? Ya supaya aku dibaikin orang. Kenapa kamu baik-baik sama dia? Ya habis dia orang kaya, saya harus buat baik supaya nanti saya dikasih kerjaan, omset kerjaan tambah banyak. Berbuat baiknya ada pamrih. Tetapi saudara kalau saudara berdiri benar-benar punya sukacita yang abadi. Firman Tuhan berkata apa di ayat 5? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Paulus baik sudah dengan orang-orang yang memenjarakan dia. Beritakan Injil, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi ada sukacita. Seorang misionaris datang saudara ke satu daerah yang
Tidak ada satupun orang percaya, bahkan pemakan manusia. Tapi digerakkan Tuhan. Masuk ke daerah itu saudara, 2 orang misionaris. Saudara mendekati mereka, 1 bulan kemudian mereka hilang. Mati, dimakan. Waduh saudara, berita ini sampai terbawa, istri, anak masih kecil-kecil. Tapi istrinya seorang yang kuat dalam iman. Dia besarkan anaknya. Waktu anaknya udah besar sekolah Alkitab. Dengar cerita papanya saudara, misionaris, apa yang dilakukan oleh anaknya. Apakah anaknya menghujat, sakit hati? Tidak. Anaknya bilang sama mamanya, mama aku mau pergi ke daerah itu. Mamanya kaget. Nah, papamu mati di sana, aku harus pergi. Kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Mamanya pergi, naik helikopter, turun. Sebelum turun sudah mereka lebih berhikmat. Kasih bahan makanan, kasih baju, kasih obat-obatan. Wah udah lebih modern kan. Baru helikopternya turun. Wah disambut. Mereka enggak ngomong apa-apa. Terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sampai mereka komunitas di situ bikin rumah. Wah berbuat baik. Sampai akhirnya tahu bahwa istri dan anak ini ternyata adalah istri daripada misionaris. Dan anak dari misionaris yang pernah mereka bunuh, bahkan mereka makan. Waduh, saudara, mereka memberitakan Injil, tapi sudah kadung terima kebaikannya kan? Sudah dekat sekali. Orang-orang suku asli, pemakan manusia yang berkata, why, kenapa? Kami sudah melakukan begitu tindakan yang jahat, kenapa kamu berbuat baik? Kenapa? Kristus. Tidak ada pamrih. Hanya ingin supaya orang-orang ini sudah bisa diselamatkan. Dimampukan berbuat baik tanpa pamrih. Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Yang keempat, jika saudara dipenuhi dengan sukacita yang abadi, kita akan dimampukan hidup itu tidak dikuasai kekhawatiran. Orang yang penuh dengan kekhawatiran adalah orang yang tidak beriman. Udah aja itu jelasnya. Tapi kalau saudara punya iman kepada Kristus, kita sudah iman yang teguh karena nama kita tercatat dalam buku kehidupan di surga. Kekhawatiran itu nyingkir. Ada khawatir, ada jalan keluarnya. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan disertai ucapan syukur. Saudara dan saya masih hidup di dunia bisa khawatir. Tapi ada solusi, ada way out, ya, ada jalan keluar. Bayangkan kalau saudara pergi ke satu tempat nggak ada jalan keluar, ya, gimana sudah? Tapi ini ada way out. Khawatir anak, khawatir situasi, khawatir ekonomi, khawatir politik, gimana ini? Aduh, tahun depan ini doa, menara doa. Saya masuk menara doa, serahkan semua ke dalam doa. Dalam permohonan, di dalam doa permohonan disertai ucapan syukur. Hasilnya apa? Ada damai, ada peace. Percaya bahwa Allah yang menguasai alam semesta. Firman Tuhan berkata tidak selai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Kita dimampukan tidak hidup dikuasai kekhawatiran. Yang kelima, dampak sukacita yang abadi. Kita akan dimampukan untuk berpikir positif. Think positif. Saudara, jadi orang paling gak enak itu pikiran negatif ya. Ada orang bisik-bisik, apa? Ngomongin saya ya? Loh, ada orang baik, apa baik-baik? Kamu mau minta duit sama saya ya? Loh, serba salah. Bisik-bisik dirasani. Baik, kenapa kamu berbuat baik? Kamu tahu kan saya kaya ya? Loh, kok GR kayak begini nih? Ya, itu orang yang selalu mikir negatif, paranoid. Tapi saudara, orang kalau dikuasai sukacita yang abadi, wow, think positif. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Orang paling bahagia itu apa saudara? Kalau nggak punya pikiran jelek sama orang. Istri paling tidak bahagia kalau dalam pikirannya pikiran jelek. Waduh, suamiku pergi sama siapa ya? Aduh, apa ya? Suaminya mandi, handphonenya diambil.
dompetnya digerayangi. Aduh, gak bahagia kan? Negatif. Ya mungkin karena apa? Karena punya pengalaman buruk kan. Tapi kalau sudah bisa menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Aduh, pikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, patut dipuji. Indah sekali. Yang terakhir, yang keenam. Dampak daripada sukacita yang abadi, saudara. Kita akan dimampukan untuk bisa melakukan firman. Ya, sering kan kita bilang, tahu sih, tapi susah gitu. Kalau saudara udah dipenuhi sukacita yang abadi, punya passion, saudara nggak ada yang berat. Buktinya bapak-bapak di sini punya istri pasti dulu berjuang berat dong, ya. Tapi karena cinta nggak ada yang berat. Saya baca ayat terakhir. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jika kita memiliki sumber sukacita yang abadi, tidak berat. Kita mau melakukan firman. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin.